Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang yang tertanam. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @payunghitam. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya, sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Rizal. Aku anak sulung dari 4 bersaudara. Aku tinggal hanya bersama ibu dan kakak kedua dan ketigaku. Karena ayahku sudah lebih dulu meninggalkanku karena penyakit jantung. Menyusul kakak pertamaku yang meninggal 2 bulan sebelumnya pada bulan Juni karena sakit kanker darah dan gagal ginjal kronis. Sepeninggalan ayahku pada tahun 2002 itu, ibu mendapatkan tabungan pensiunan yang lumayan besar. Karena ayahku adalah seorang PNS dengan jabatan yang cukup tinggi. Akhirnya uang tersebut dibuat ibuku merenovasi habis rumah kami yang sudah lapuk dimakan usia. Waktu proses pembangunan itu, ibuku seringkali mengontrol tukang bangunan yang bekerja untuk tahu bagaimana keadaan di lapangan dan apa yang sedang diproses tukang bangunannya. Ada hari di mana waktu rumahku sudah masuk proses finishing. Ibuku sedang mengontrol pembangunan. Ada seorang tetangga kami, wanita tua yang bernama Bi Rumi. Rumahnya di belakang rumah kami. Masuk ke rumah dan nimbrung ibuku mengontrol rumah, sambil banyak basa-basinya dan nanya-nanya banyak hal. Mengenai biaya, upah kerja tukang, dan lain-lain. Tapi waktu itu ibuku tetap fokus sibuk melihat proses pembangunan. Jadi tidak begitu memperdulikan apa yang dibicarakan Bi Rumi dan apa yang dilakukan Bi Rumi. Beberapa bulan berselang, waktu rumah kami sudah 95% jadi. Kami sudah bisa menempati rumah itu dengan layak. Tapi ibu justru sakit-sakitan. Sakit yang mendadak parah, muntah limbung sampai tidak bisa beranjak dari kasur. Kami mau membawanya berobat pun sulit, karena sampai buat duduk pun rasanya sulit sekali. Akhirnya kabar ibu sakit sudah terdengar ke saudara ibu yang terbilang berada. Lalu dipaksalah kami antar ibu pergi ke rumah sakit dan ke dokter spesialis penyakit dalam terkenal di kotaku. Setelah diperiksa, menurut medis, ibuku didiagnosa mengidap MAH kronis. Ibu akhirnya mengambil berobat jalan dengan cara kami urus sendiri di rumah. Tapi setelah beberapa kali berobat, ibuku bukan membaik, justru malah kondisinya makin memburuk. Beberapa kali kami lihat ibu seperti orang yang umurnya gak akan lama lagi. Dan beberapa kali juga kami meminta semua keluarga kami berkumpul di rumahku. Tapi setiap kali ibu seperti sudah mendekati ajalnya, ia selalu pulih lagi. Nanti seperti kritis dan ingin menjemput ajal, tapi berulang kali pula ia pulih. Aku yang saat itu masih SD, betul-betul takut menghadapi ini semua, apalagi kalau ibu betul-betul pergi, karena semua kakakku masih sekolah. Yang paling besar belum lulus kuliah. Karena musibah ini terus-menerus membuat keluarga kami kewalahan. Akhirnya ada tetangga dekat kami yang menyarankan agar ibu diobati pada orang pintar. Karena tetangga saya juga memiliki firasat kalau penyakit yang ibu derita adalah penyakit kiriman. Setelah kami bermusyawarah dengan keluarga yang lain, akhirnya kami pun mengikuti saran dari tetangga kami tersebut. Setelah itu, orang pintar tersebut didatangkan ke rumahku. Ya, karena ibu hanya bisa berbaring. Sebut saja nama orang pintar itu adalah Pak Holik. Setelah diterawang, Pak Holik membenarkan kalau ibu ternyata punya penyakit kiriman. Setelah itu Pak Holik meminta kita untuk beberapa kali berobat. Syarat yang diperlukan Pak Holik juga terbilang banyak untuk proses penyembuhan ibu. Ada satu syarat yang menurutku cukup unik dan sulit, tapi akhirnya bisa terpenuhi juga, yaitu menyediakan bunga wijaya kusuma. Bunga tersebut dikenal bunga mistis yang jarang sekali berbunga. Sekalinya berbunga, bunga putih itu memancarkan cahaya yang terang, tapi mekar hanya sebentar.
Jarang sekali orang bisa menemukan bunga tersebut sedang mekar, karena hanya waktu orang itu beruntung saja dia bisa melihat. Selebihnya, banyak orang yang kelewatan atau sebelum bunga itu mekar. Bunga itu adalah salah satu syarat penting proses penyembuhan ibu. Jika bunga itu tidak didapatkan, kemungkinan ibu bisa tidak tertolong. Tapi yang seperti aku bilang tadi, akhirnya saudaraku meminta saudara yang lain untuk membantu mencari bunga tersebut. Dan kita akhirnya mendapatkannya. Setelah diberikan ke Pak Kholik, bunga itu dibuat ritual di rumahnya. Tapi sayangnya, ibu belum juga sembuh. Tapi memang ibu lumayan membaik. Ibu masih sering sakit-sakitan dan kambuh. Aku punya uwak di Jepara, dan anaknya yang kita sebut saja Ak Beni datang menjenguk ibu, dan aku memperhatikan mereka berbincang sangat lama. Ternyata Ak Beni ini punya kenalan berada di Jepara yang katanya bisa mengobati penyakit ibu. Ak Beni juga kami kenal orang yang percaya sekali dengan hal mistis, dan ia betul-betul menghargainya. Maka dari itu, Ak Beni betul-betul mengerti kondisi ibu dan kami. Ak Beni berjanji pada kami akan membawakan orang tersebut kepada kami. Kami menyetujuinya, dan singkat cerita, minggu depan orang itu betul datang bersama Ak Beni. Orang tersebut kita panggil Mas Jamil. Mas Jamil langsung memeriksa ibu dan menanyakannya bagaimana ini bisa terjadi. Pada akhirnya, seperti biasa, Mas Jamil meminta beberapa syarat. Salah satunya yaitu telur angsa. Telur angsa itu nantinya akan ditanam di bawah lantai rumah. Setelah itu, besoknya, Mas Jamil dan Ak Beni akan kembali meneruskan proses penyembuhan ibu. Seluruh keluargaku menyaksikan bagaimana prosesnya, dan menurut penerawangannya Mas Jamil, orang yang mengerimi penyakit ini adalah orang yang rumahnya di belakang rumah kami. Ciri orang yang mengerimi sihir ini yaitu perempuan paruh baya. Apa betul ada ahli sihir di belakang rumah ini? Tanya Mas Jamil memastikan. Kami semua mengangguk. Ya, orang yang kami maksud adalah Mbik Rumi. Mbik Rumi ini menurut ibuku adalah salah satu orang yang punya ilmu hitam dulunya. Mas Jamil sebetulnya ingin membalikan sihir kepada pengirimnya, tapi tentu saja dalam persetujuan ibu. Tapi ibu bilang tidak usah, cukup sembuhkan penyakit ibu ini saja, rasanya sudah bersyukur. Mas Jamil menimpali. Menurutnya sihir ini jika tidak dikirimkan balik, bakal berbahaya karena akan menyerang keluarga kami. Karena kata Mas Jamil, sihir jenis ini ditargetkan untuk 7 turunan. Proses selanjutnya yaitu Ak Beni menanam telur angsa yang kemarin diminta jadi sebuah syarat di dekat kamar mandi. Setelah menanam telur itu, Mas Jamil bilang prosesnya sudah selesai dan hanya tinggal menunggu ibu sembuh secara bertahap. 2 hari setelah proses itu, ada kabar bahwa Mbik Rumi meninggal. Kami para tetangganya semua tidak tahu karena apa ia meninggal di dalam kamar rumahnya, ditemukan oleh anaknya sendiri. Perlahan pula ibuku mulai pulih, semakin sehat seperti sedia kala. Di situ ibu cerita bahwa malam sebelum Mbik Rumi meninggal, ibuku mimpi didatangi Mbik Rumi yang keadaannya sangat berantakan. Belum lagi tubuhnya penuh luka seperti bekas bertarung habis-habisan. Di situ juga Mbik Rumi seolah menyodorkan tangannya seperti mengajak bersalaman ibuku. Tapi ibu cuma diam saja tanpa menyambut jabat tangannya. Akhirnya Mbik Rumi berlalu pergi begitu saja, pulang ke rumahnya. Sampai saat ini, ibuku tidak mengerti sama sekali mengapa Mbik Rumi mengirimkan ilmu hitam itu kepada kami. Dan ibu menerka-nerka, sepertinya kejadian ini berawal waktu ibu mengontrol rumah yang sudah aku ceritakan di awal. Ibu banyak tak peduli dengan pertanyaan-pertanyaan dari Mbik Rumi atau hal lain yang membuatnya sakit hati. Ibu betul-betul tidak tahu. Setelah kejadian ini semua, ibu tidak pernah mengalami sakit yang parah lagi. Tidak ada kejadian-kejadian ganjil juga. Dan itulah cerita dari ibuku. Aku baru tahu detail cerita ini ketika aku sudah SMA.
ibu yang menceritakannya langsung kepada aku. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Untuk teman-teman yang menyukai cerita horor, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.